Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia dari kelas A6 Prodi PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mulai dari soal 1 yaitu kasus. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat Islam yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Tugas Anda sebagai bagian dari pengurus masjid, Anda dimintai membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria tersebut. Soal yang pertama, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawaban saya, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran spiritual di masyarakat dengan cara yang pertama, kajian rutin dan tadarus Al-Quran. Misalnya, masjid dapat mengadakan kajian rutin setiap hari setelah sholat subuh atau isya untuk membahas berbagai aspek keislaman dan kehidupan. Yang kedua, dengan diadakannya kegiatan tahsin, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran dan tahfidz menghafal Al-Quran dengan mengundang para pengajar atau membuka kelas untuk segala usia. Yang ketiga, mengadakan kegiatan zikir bersama setiap malam Jumat atau malam-malam tertentu untuk menciptakan suasana religius yang mendalam, meningkatkan kedekatan kepada Allah, dan menciptakan rasa kebersamaan di antara jamaah. Soal yang kedua yaitu sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawaban saya, program yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah yaitu dengan menyediakan layanan konseling baik dari sisi spiritual maupun psikologis untuk membantu jamaah yang mungkin menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Lalu, masjid juga dapat mengadakan kegiatan olahraga bersama seperti lari pagi secara rutin. Kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk motivasi umat menjaga kesehatan tubuh sekaligus mempererat hubungan antar jamaah. Soal yang ketiga adalah cerdas emosial, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawaban saya, jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan yaitu dengan menyediakan program pendidikan bagi anak-anak dan remaja yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Mungkin dapat dibuka kelas bimbingan belajar seperti les di masjid yang dilaksanakan setelah waktu sholat maghrib atau waktu senggang lainnya. Soal yang keempat yaitu sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawaban saya, dalam salah satu jurnal yang saya baca yang ditulis oleh Muhammad Syafi Murad Daulay dan teman-temannya dijelaskan bahwa salah satu konsep yang dapat diperkaya dalam model pemberdayaan ekonomi dalam integrasi konsep adalah JIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah, keuangan mikro Islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi sumber dana untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, sementara keuangan mikro Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, melalui mikrokredit dan usaha mikro. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek keuangan tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan dan potensi wirausaha dalam masyarakat. Lanjut soal 2 yaitu kasus. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berbicara secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidik Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi terhadap perbedaan.
Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberi solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan musyrid, pembimbing. Soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Jawaban saya, prinsip utama yang harus diterapkan yaitu menjadi mualim, pengajar yang bijaksana dengan cara menyampaikan pelajaran dengan penuh kesabaran, memberi penjelasan secara bertahap, dan tidak membebani siswa dengan materi yang terlalu sulit tanpa adanya pemahaman yang cukup sebelumnya. Kemudian menjadi murabi, pendidik akhlak yang teladan dengan menunjukkan kasih sayang kepada siswa, bersikap sabar, adil, dan menghindarkan tindakan keras yang bisa membuat siswa merasa takut atau tertekan. Soal yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jawaban saya, strategi yang dapat digunakan oleh Ustadz Hasan yaitu dengan cara yang pertama, membangun kedekatan melalui percakapan sehari-hari. Misalnya, Ustadz Hasan bisa memulai dengan menyapa siswa dengan ramah, menanyakan kabar mereka atau berbicara mengenai kegiatan yang mereka sukai. Yang kedua, memberikan pujian yang jujur dan membangun. Misalnya, Ustadz Hasan bisa memberikan pujian kepada siswa ketika mereka berhasil dalam suatu tugas atau menunjukkan perkembangan dalam perilaku mereka. Yang ketiga, menghargai pendapat siswa dan menjaga perasaan siswa. Misalnya, Ustadz Hasan bisa memulai kelas dengan sesi tanya jawab singkat di awal pembelajaran untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyuarakan pendapat atau pertanyaan mereka. Soal yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawaban saya, salah satu metode yang dapat digunakan adalah storytelling, yaitu cerita inspiratif dengan nilai-nilai Islam yang menggunakan cerita-cerita inspiratif dari kehidupan Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Hal ini dapat memberikan pembelajaran berharga tanpa menambah tekanan. Cerita ini juga akan mengajarkan siswa tentang akhlak yang mulia dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, dalam pengaplikasiannya dengan mengadakan sesi storytelling di mana Ustadz Hasan menceritakan kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam, lalu mengajak siswa untuk berdiskusi tentang nilai-nilai yang dapat dipelajari dari cerita tersebut. Yaitu soal 3. Apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Islam rahmatan lil alamin. Yang saya baca di salah satu artikel dijelaskan, rahmatan lil alamin adalah sebuah konsep yang diajarkan dalam agama Islam yang tertera baik dalam Al-Quran maupun hadis. Secara etimologis, Islam artinya damai, sedangkan rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Jadi, arti Islam rahmatan lil alamin adalah kehadiran agama Islam di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Dengan menerapkannya Islam yang rahmatan lil alamin, maka dapat mewujudkan kedamaian, penuh kasih sayang, dan kehidupan yang lebih baik. Sikap-sikap yang mencerminkan seseorang Muslim rahmatan lil alamin yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas, yang kedua, menjaga sopan santun dalam berucap dan bertindak, yang ketiga, menjaga hubungan baik antar sesama manusia, yang keempat, peduli dan menolong sesama, yang kelima, menjaga lingkungan hidup. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi syariah. Yang saya baca dari salah satu artikel dijelaskan bahwa ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menganut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Sehubungan dengan itu, sering disebut bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. Prinsip ekonomi syariah yaitu berlandaskan pada aturan transaksi ekonomi yang tercantum di dalam Al-Quran. Tata cara yang dianut seperti bagaimana kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, serta pemilik modal sesuai ajaran agama Islam.
Tujuan ekonomi syariah yang utama adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem ini mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Selain itu, ekonomi syariah juga bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan sehingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Saat ini sudah banyak produk keuangan yang mengandung sistem tersebut karena tujuan mulianya. Bahkan sejumlah besar masyarakat juga sudah menerapkan bisnis syariah. Dengan demikian, contoh ekonomi syariah yang sudah tersebar yaitu yang pertama asuransi syariah, yang kedua pegadaian syariah, dan yang ketiga perbankan syariah. Dan yang terakhir mengenai pernikahan dalam Islam. Di dalam buku yang saya baca yang diterbitkan oleh dosen IKIP Siliwangi dengan judul Pendidikan Agama Islam, Konsep Dasar dan Interalisasi Nilai Akidah, Syariat, dan Akhlak, dijelaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah menyatunya sepasang pria dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku. Pernikahan diatur dalam fikih pernikahan dan akan sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk dalam pernikahan yang dilarang. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, langit dan bumi, malam dengan siang, bahkan ada laki-laki dengan perempuan. Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah boleh atau halal. Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa syariat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan begitu, pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama. Pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai tujuan mulia untuk menjaga kehormatan manusia agar berbeda dengan binatang. Adapun tujuan pernikahan secara khusus yaitu yang pertama, memenuhi tuntunan naluri manusia, yang kedua, membentengi akhlak dan menundukkan pandangan, dan yang ketiga, menegakkan rumah tangga Islami. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.